Selamat malam semuanya, Shalom. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Ini kajian malam ini, saya memberikan judul Injil-Injil Apokrif dan paralelisasi dengan Al-Quran. Ya, saudara-saudara yang hadir pada malam ini, itu mungkin tidak mengikuti kelas saya dari awal. Sebetulnya ini kelanjutan dari kelas saya yang berjudul Kitab Kanun versus Kitab Apokrif. Mereview kembali, ya, mengapa saya mengambil tema ini? Karena waktu beberapa minggu, ya, 1 bulan yang lalu itu saya mengikuti kelas dari Yayasan Sabda yang diselenggarakan oleh Yayasan Sabda.org itu. Kalau saudara-saudara tahu, kalau klik di Google itu ada Alkitab Sabda.org. Nah, itu yang menyelenggarakan kelas itu yang judulnya Doktrin Alkitab Lanjutan. Nah, ketika saya mengikuti itu, ada judul, kalau mengenai doktrin lanjutan, doktrin Alkitab, mereka ada salah satu sesi kelas yang berjudul tentang kanonisasi Alkitab. Nah, di sana para peserta itu tidak banyak yang tidak mengerti mengenai kitab apokrif, gitu loh. Jadi menurut mereka, para peserta itu, mereka betul-betul menolak keras mengenai kitab apokrif. Dan waktu saya mengikuti, itu narasumber waktu memberikan penjelasan mengenai kanonisasi Alkitab, itu ada sebuah bagan mengenai kitab apokrif yang ditolak oleh gereja. Nah, di dalamnya itu kitab apokrif yang menurut narasumber waktu itu, misalkan Didake itu ditolak sama gereja, kemudian Injil Barnabas ditolak sama gereja, padahal Injil Barnabas itu tidak termasuk dari kitab apokrif. Nah, mungkin itu agak kacau dengan surat Barnabas. Sebetulnya itu surat Barnabas. Bahkan tulisan-tulisan yang dianggap oleh kalangan tertentu bahwa itu kitab apokrif yang ditolak oleh gereja, yaitu sebetulnya tidak ditolak mentah-mentah begitu saja. Tetapi itu bukan ditolak seperti dibuang, tidak, ya. Tetapi itu memang tidak diklasifikasikan atau tidak digolongkan dalam kanonisasi kitab Perjanjian Baru. Ya, alasannya mengapa itu sudah saya jelaskan di kelas saya yang lalu, ya. Saudara bisa menyaksikan sendiri di YouTube saya, itu ada jelas. Jadi saya bagi mulai part 1 kitab kanun versus kitab apokrif, mulai part 1, part 2, part 3 sampai tanya jawabnya. Ini kelanjutannya. Mengapa? Karena beberapa dari peserta itu banyak yang mengatakan, saya tidak pernah membaca kitab apokrif. Terus selalu ada peserta lain mengatakan, saya penasaran dengan kitab apokrif itu bagaimana isinya. Nah, maka dari itu dengan suara dari para peserta itu, makanya saya mengambil tema ini. Ya sudah, akhirnya berjalannya itu kira-kira seperti itu. Mengapa saya mengambil tema ini, gitu. Supaya apa? Kita ini orang Kristen juga belajar juga mengenai sejarah kitab-kitab yang tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab. Bukan berarti dibuang atau ditolak mentah-mentah, tidak. Tapi kita belajar apokrif yang mana yang ditolak, yang dibuang oleh gereja, ya. Nah, selanjutnya saya review, ya, ulang, ya, bahwa perkembangan gnostik, jadi reaksi, ya, kanonisasi yang terjadi, ya, penerimaan susunan Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru itu
merupakan reaksi dari perkembangan Gnostik. Perkembangan Gnostik yang terjadi pada zaman Rasul itu lebih ekstrim ya. Kemudian dikembangkan oleh Markion. Markion itu murid dari Kerintus. Nah, Kerintus itu yang dilawan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya, surat 1 sampai dengan 3 oleh Rasul Yohanes. Nah, itu melawan bidat Gnostik yang namanya Kerintus tadi. Nah, ini adalah muridnya Markion ini. Nah, Markion ini anak seorang kaya raya sekaligus murid dari Kerintus. Ia menegakkan ajaran yang anti-Yahudi, sehingga ia membuang Injil-Injil yang bernuansa Yahudi. Jadi setelah para rasul itu menuliskan surat-surat, baik itu surat, lalu keempat Injil, nah, Markion ini membuang beberapa kitab Perjanjian Baru yang bernuansa Yahudi karena dia sangat benci dengan apa yang berkaitan dengan Yahudi ya. Nah, Injil-Injil yang bernuansa Yahudi untuk menyusun Perjanjian Baru menurut versinya sendiri, yang pada akhirnya dia hanya menerima Injil Lukas dan tulisan Rasul Paulus. Injil Matius dibuang, kitab Wahyu dibuang karena itu sangat berwarna Yahudi ya. Dan Markion memiliki pandangan bahwa ada perbedaan antara Allah dalam Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru. Jadi mulai berkembang pemikiran filsafat Yunani setelah Kerintus. Kerintus tidak memahami seperti apa yang dipahami Markion. Kerintus hanya menolak eksistensi bahwa Allah itu mustahil ketika menyentuh dunia yang materi, dunia yang kita pijak ini. Makanya Kerintus menolak keras mengenai bahwa Yesus itu betul-betul menjadi manusia. Nah, Markion berkembang pemikirannya, tetapi dia membedakan Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah dalam Perjanjian Lama itu menurut Markion Allah yang jahat ya. Menurutnya Allah dalam PL adalah ilah yang jahat yang telah menciptakan tubuh yang kotor ini. Sedangkan Allah PB ialah Allah yang sejati dan penuh kasih. Padahal ya sebetulnya tidak ada pembeda ya. Allah dari situ tetap sama dari dulu. Baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya Allah itu cuma satu, memangnya ada berapa Allah itu ya. Nah, oleh karena itulah muncul Injil apokrif yang disebut, yang saya kutip dari Bapak Nur Gombali Mukio. Ini Injil-Injil Gombali Mukio dalam bahasa Jawa. Seperti Injil Petrus, Injil Yudas, Injil Thomas dan lain-lain. Kalau saudara beli mampir di Gramedia atau buku apapun lah ya, itu pasti akan menemukan yang namanya Injil Yudas ya. Ada itu dijual itu. Injil Yudas, Injil Thomas, ya, itu isinya kayak begini. Ya, isinya Gnostik sebetulnya. Nah, karena itu setiap orang yang tidak mengakui bahwa Yesus ini tulisan dari siapa? Santo Polikarpus. Polikarpus itu murid dari Rasul Yohanes langsung. Nah, murid langsung ini. Karena itu setiap orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, ia adalah antikristus. Dan yang tidak mengakui kesaksian salib berasal dari iblis, serta yang memutarbalikkan firman-firman Tuhan, kami demi sesuai dengan pendapatnya sendiri, yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati dan atau tidak ada penghakiman, maka ia anak sulung iblis. Jadi menurut Polikarpus ini, Markion ini dikatakan sebagai anak sulung iblis. Nah, kalau saudara perhatikan kalimatnya Polikarpus ini kan sama dengan suratnya Rasul Yohanes yang pertama. Ya, surat yang pertama pasal 2. Itu kan jelas bahwa setiap orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, ia adalah antikristus. Dalam bahasa Aramnya adalah Mesiha Dagale, de Mesiha Dagale. Kalau dalam bahasa Arab itu jadi Al-Masihud Dajjal. Itu sudah pernah saya bahas mengenai Dajjal. Kata Dajjal itu sebetulnya muncul dari teks Aramaik ya, kitab Pesita.
Perjanjian Baru Pesita, de Mesihe Dagale. Jadi Dajjal itu ya dari apa? Terjemahan bahasa Arab dari Perjanjian Baru kita ya, bukan dari Islam sebetulnya. Itu kan baru terkemudian mengutip mengenai pandangan mengenai Dajjal itu seperti apa. Nah, ini menurut Polikarpus. Saya review kembali ini ya dari kelas saya yang kemarin. Nah, Kanon Markion ini dia menolak Injil yang bernuansa Yahudi, maka dia membuat Injil sendiri, versi dia. Injil Markion, Lukas setelah dihilangkan pasal 1 sampai dengan pasal 3 dan Kisah Para Rasul, Galatia, Korintus, Roma, Tesalonika, Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi itu yang dibuang oleh Markion. Nah, lalu 15 buku yang lain Perjanjian Baru yang lainnya ditolak ya. Apa itu? Matius, Markus, Yohanes, Timotius, Ibrani, Petrus, Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Banyak sekali yang ditolak. Hanya menerima Lukas saja beberapa pasal ya. Ya karena apa ya? Ini jadi apa? Jadi terlihat bahwa sekalipun Perjanjian Baru kita ini, kitab kita orang Kristen ya, Perjanjian Baru ya, ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi kerangka berpikirnya adalah kerangka Yahudi. Makanya Perjanjian Baru yang kita miliki ini adalah disebut sebagai Judeo-Greek. Ya, sekalipun ditulis memang bahasa Yunani, tetapi kerangka berpikirnya, isinya itu adalah bernuansa Yahudi, kerangka berpikir orang Semitik gitu loh. Ini terlihat sekali bahwa Perjanjian Baru kita ini tidak berasal dari Helenistik Yunani ya, tidak gitu. Nah, untuk membela iman rasulia terhadap penyelewengan bidat Markionisme ini, maka para uskup atau para pemimpin gereja kala itu mengadakan semacam konsili musyawarah muktamar, kalau dalam bahasa Arabnya ya, muktamar, untuk menentukan dokumen-dokumen yang dapat diterima sebagai apa? Sebagai ekspresi dan manifestasi resmi dari iman Kristen yang benar. Maka pada akhirnya ditetapkan kriteria-kriteria atau batasan-batasan untuk menyaring tulisan-tulisan yang dipakemkan. Nah, ini ada, saudara bisa membaca sendiri, ada syarat-syarat, kriteria-kriteria yang masuk dalam, maksudnya tulisan yang dipakemkan ya, yang apa namanya, diterima, tapi belum dalam bentuk jilid, maksudnya dikanonkan sebagai 27 kitab, tidak. Tetapi ini kriteria bahwa tulisan diterima itu apa aja ya, tulisannya berasal dari zaman para rasul. Ini ada 7 ya. Tulisan itu harus sesuai dengan keseluruhan paradosis rasul. Apa itu paradosis? Paradosis itu ajaran yang diterus sampaikan dari rasul ke generasi selanjutnya, dari generasi ke generasi. Kalau dalam bahasa Islamnya itu namanya sanad. Jadi ada penerusnya, tidak terputus, saudara-saudara. Makanya kenapa paradosis itu penting, perlu, selain dari tulisan-tulisan yang ada. Bahkan tulisan-tulisan yang kita miliki, yang kita terima itu adalah justru berasal dari paradosis rasul ini, gitu. Makanya kalau saudara cek di 1 Korintus pasal 11 ayat 23, itu Paulus mengatakan, inilah yang kuteruskan kepadamu. Ya, tidak pernah ada kalimat inilah yang kutuliskan kepadamu, tidak ada. Yudas pasal 1 ayat 17 pun juga begitu. Tulisannya, ingatlah dahulu apa yang telah dikatakan oleh rasul-rasul ya, rasul-rasul Tuhan kita. Dikatakan ya, bukan dituliskan. Karena memang pondasi komunitas Kristen pada zaman Rasul itu adalah paradosis. Ajaran secara apa? Secara lisan, tradisi lisan. Maka hasil dari tradisi lisan itu dituliskan menjadi tradisi tertulis. Jadi 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 jelas ya, tertulis berpegang teguhlah kepada ajaran
lisan dan ajaran yang tertulis, tradisi yang lisan dan tradisi yang tertulis. Nah, ini ada 7 ya, 7 kriteria. Nah, selanjutnya ini saya kelompokkan tulisan dikanonkan, kemudian ya 27 kitab ini sampai dengan mulai dari Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu, kemudian tulisan yang diakui gereja tetapi tidak masuk dalam 27 kitab kanon kemudian pada abad keempat, tetapi hanya diakui saja, bukan berarti ditolak mentah-mentah, tidak. Jadi tulisan-tulisan ini yang di tengah ini itu jadi apa ya? Jadi pendukung isi dari kitab TB itu, tidak ditolak gereja. Nah, gereja awal ya sejak abad pertama tidak pernah ada masalah dengan tulisan-tulisan ini. Didaketon Apostolon, surat 1 dan 2 Clement, ke-7 surat Ignatius dari Antioquia. Ignatius itu muridnya dari Rasul Petrus. Ya, setelah Rasul Petrus memimpin di Yerusalem, kemudian pergi ke Antioquia, maka dia mentahbiskan penerus, yaitu penerusnya Ignatius ini. Menurut tradisi, menurut sejarah gereja, Ignatius ini adalah seorang yang pernah digendong Tuhan Yesus pada kecil ya, masa kecilnya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, biarlah anak-anak ini datang kepadaku, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Itu salah satunya adalah si anak kecil itu Ignatius ini. Kemudian surat kepada Polikarpus, surat kepada Diognetus. Nah, ini surat Barnabas. Tadi saya sudah menyinggung ya mengenai Injil Barnabas. Mungkin juga ada beberapa jemaat awam tidak bisa membedakan antara Injil Barnabas dan surat Barnabas. Surat Barnabas ini yang manusia Barnabas. Kalau Injil Barnabas lain dengan surat Barnabas. Injil Barnabas itu Injil kabar burung, Injil palsu itu, Injil apa ya? Injil kepahitan, orang yang sedang mengalami kepahitan, kemudian dia membuat Injil menurut seleranya dia. Injil Barnabas itu tidak diakui oleh gereja karena yang menulis juga bukan dari kita, bahkan itu berasal dari abad 15. Yang menulis adalah Framarino atau Mustafa de Arande. Jadi lain ya surat Barnabas dengan Injil Barnabas. Ya, makanya ini saya betul-betul menjelaskan, mengklirkan. Ya. Kemudian, nah ini Injil yang ditolak gereja, inilah yang menjadi apokrif, Injil apokrif yang berasal dari kelompok gnostik ini. Apa itu isinya? Injil orang Ibrani, Injil Yudas, Injil Valentinus, Injil kanak-kanak Yesus, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Bartolomeus. Loh, kok namanya kayak rasul? Ya memang begitu polanya, tidak. Setelah para rasul itu meninggal menjadi martir, terakhir Rasul Yohanes yang satu-satunya orang yang tidak meninggal karena menjadi martir, tetapi hanya usia tua. Maka mereka berani membuat Injil versi mereka sendiri dengan mengatasnamakan rasul, ya, Thomas, Filipus, Bartolomeus, itu kurang ajar mereka. Nah, ini ya, saudara bisa membaca sendiri, ini saya yang review, mengulang supaya jelas ya ada latar belakangnya seperti apa. Kemudian setelah era para rasul ya, maka dilanjutkan dengan generasi berikutnya, tata-tata gereja generasi kedua, generasi ketiga, sampai pada bapak-bapak konsili yang semuanya itu masih berada dalam jalur suksesi apostolik atau khilafatur rasuliyah. Ya, khilafah rasuliyah ini di Kristen juga ada, bukan khilafah rasyidin. Khilafah rasyidin itu di Islam itu. Ini kita juga khilafah rasuliyah. Jadi itu suksesi apostolik. Parasusis itu ya, tadi sama saja. Sehingga bapak-bapak gereja perdana menolak keberadaan ajaran-ajaran aneh pada masa itu. Seperti ketegasan Irenaeus. Ini satu lagi, ini bingung mungkin yang sudah dengar, siapa Irenaeus? Irenaeus itu murid dari Polikarpus. Polikarpus murid dari Rasul Yohanes.
runut kan, ada penerusnya, penggantinya. Jadi gereja tidak blank sekali lagi. Oh ya, nanti kalau suara saya agak putus-putus atau apa, tolong ingatkan saya ya, nggak apa-apa, no mention, silakan ingatkan saya ya. Kalau suara putus-putus, karena saya ini tidak pakai wifi, wifi saya mati. Kemarin listrik saya yang mati, sekarang malah wifi. Ini saya pakai internet lain ya. Oke, saya lanjutkan. Irenaeus itu murid dari Polikarpus. Nah, Irenaeus menulis dalam karyanya, kami dapat memberikan daftar dari mereka yang ditetapkan sebagai uskup oleh rasul-rasul dan para suksesi sampai zaman kita. Maksudnya, Irenaeus itu bisa cek ya, cek kamu itu dari mana, kamu itu dari rasul siapa, kamu itu tahbisan dari rasul siapa. Irenaeus bisa mengecek, sekalipun kala itu komunitas gereja ya, orang-orang percaya itu tersebar banyak sekali. Di Antioquia juga ada, di mana Pulau Siprus juga ada, kemudian di Korintus juga ada, di Alexandria juga ada, di Yerusalem juga ada, di Roma juga ada, tersebar ke seluruh ya, ke seluruh wilayah. Tetapi Irenaeus bisa memberikan daftar, kamu dari mana? Kalau kamu bukan, yang diajarkan bukan dari komunitas kami, itu para rasul, ya mohon maaf, kalian berada di luar kami. Makanya tegas ya, itulah gunanya apa? Gunanya paradosis. Jadi tidak bisa main-main kalau sudah berbicara paradosis. Saya punya jalur langsung. Jadi tidak ngaku-ngaku saya ini langsung dari Tuhan Yesus, tidak. Jadi tidak seperti itu ya. Pemikirannya zaman kala para rasul itu tidak seperti sekarang. Sekarang kan banyak orang mengatakan, saya diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Saya diajar langsung oleh Roh Kudus. Nah, terus dari mana? Nah, kalau diajarkan oleh Roh Kudus, lah kok yang diajarkan berbeda? Masa Roh Kudusnya berbeda? Kan begitu pola pikirnya. Makanya kesinambungan ajaran, kesinambungan garis mata rantai rasul itu perlu. Karena seperti ini, Irenaeus mampu memberikan daftar dari mereka. Siapa mereka? Komunitas orang-orang percaya. Sebagai apa? Sebagai uskup, pemimpin gereja atau pemimpin komunitas di setiap wilayah. Setiap wilayah gereja itu punya pemimpin. Di Antioquia misalkan, Petrus kan setelah dari Antioquia lalu hijrah ke Roma. Nah, yang meneruskan di Antioquia siapa? Evodius. Kemudian setelah Evodius digantikan siapa? Digantikan Ignatius. Di lain juga begitu. Di Yerusalem diserahkan kepada siapa? Rasul Yakobus, saudara Tuhan. Bukan, jadi Yakobus ada dua ya. Yakobus satunya anak Zebedius, satunya adalah saudara Tuhan Yesus, saudara tiri, bukan saudara kandung ya. Jangan disalahartikan. Tuhan Yesus punya saudara kandung, Pak. Namanya Yakobus. Maria punya anak lagi setelah Yesus, tidak seperti itu. Saudara itu saudara tiri, itu namanya. Yakobus itu saudara tirinya Tuhan Yesus. Itu kalau bahas soal itu bisa lain waktu ya. Intinya seperti itu. Di Yerusalem juga ada penerusnya. Yakobus diteruskan siapa? Diteruskan Simeon. Nah, kemudian di Roma dari Rasul Petrus, setelah dari Antioquia kan diserah ke Roma, kemudian diserahkan siapa? Diserahkan kepada Linus menjadi uskup setelah Petrus. Kemudian diteruskan lagi ke Anakletus. Jelas ya, kalau saudara cek di gereja Roma, gereja Antioquia itu ada semuanya. Kemudian gereja kalau sekarang namanya Konstantinopel, dulu namanya Bizantium. Itu dari Rasul Andreas. Rasul Andreas punya murid juga, punya penerus. Kemudian Alexandria, gereja Alexandria itu juga ada penerusnya. Berasal dari siapa? Berasal dari Rasul Markus. Rasul Markus utusan dari Rasul Petrus. Nah, pergi ke Alexandria untuk mengabarkan Injil. Kemudian Rasul Markus bertemu dengan yang namanya Ananias, seorang sol sepatu ya. Sol sepatu jadi Kristen akhirnya. Nah, itu jadi gereja waktu itu sekalipun banyak ya, banyak di beberapa wilayah tetapi memiliki
daftar pemimpin oleh rasul-rasul dan para suksesi sampai zaman kita, zamannya Irenaeus waktu itu. Mereka, para rasul, tidak mengajarkan atau mengetahui hal-hal seperti yang diajarkan oleh para bidat ini. Sebab rasul-rasul menginginkan agar orang-orang ini, para penerus maksudnya, menjadi sangat sempurna dan tidak bercacat dalam segala hal. Dalam maksudnya ya dalam ajaran ya. Dalam ajaran yang diterima dari para rasul. Yang juga mereka tinggalkan sebagai penerus mereka. Ini dikutip dari karyanya Irenaeus yang berjudul Adversus Heresies, melawan bidat-bidat. Nah, ini adalah sikap tegas Irenaeus dalam menghadapi bidat. Kemudian Injil-Injil apokrif yang baru muncul itu mulai abad kedua ya. Jadi setelah era para rasul ya, para rasul semua menjadi martir, mereka meninggal menjadi martir, maka diteruskan oleh generasi kedua seperti Polikarpus, Irenaeus, Hippolytus. Hippolytus itu dari jalurnya Rasul Yohanes, berasal dari Roma. Hippolytus ya. Itu baru abad kedua, abad ketiga. Setelah para rasul tidak ada, maka si bidat kurang ajar ini baru berani menuliskan Injil-Injil mereka menurut versi mereka. Jadi mereka menuliskan kisah-kisah yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul. Bahkan mereka membuat ada beberapa tentang tentang kisah dongeng ya, legenda, ya mungkin karena yang di dalam tulisan Perjanjian Baru ini tidak pernah diceritakan. Jadi kosong kan, isinya apa? Ya maka mereka bikin sendiri. Oh isinya saya bikin sajalah sendiri, supaya untuk memperlengkapi, padahal ya tidak seperti itu. Bukan berarti yang tidak ada di dalam Perjanjian Baru, maka kita semena-mena menambahkan sendiri, tidak. Ya. Sekalipun tulisan yang di luar Perjanjian Baru itu tulisannya murid dari para rasul, itu justru juga mendukung, bukan berisi dongeng. Makanya kita harus bisa membedakan mana yang dongeng, mana yang fakta sejarah yang berasal dari tulisan murid dari para rasul. Ini muncul dari abad kedua ya, kisaran abad kedua sampai dengan abad 4 sampai 5. Itu isinya Injil Thomas, Injil Yudas, Injil palsu Matius, ada juga. Injil Matius itu ada yang asli, ada yang palsu ini. Injil Bartolomeus, Injil Valentinus, Injil Basilides. Nah, kita akan saksikan ya, isinya apa itu. Injil Gnostik yang ditolak oleh gereja. Ini isinya, saudara-saudara. Contoh ya, saya ambil lahirnya Yesus di pohon kurma. Ini dari mana? Dari Pseudo Gospel of Matthew. Injil palsu Matius tadi. Isinya seperti ini. Dan terjadilah pada hari ketiga perjalanan mereka, ketika mereka sedang berjalan, bahwa Maria yang terberkati lelah karena panas matahari yang berlebihan di padang pasir. Dan melihat telapak tangan pohon di ranting ya. Dia berkata kepada Yusuf, biarkan aku beristirahat sebentar di bawah naungan pohon ini. Oleh karena itu Yusuf bergegas dan membawanya ke pohon dan turun mendapati Maria. Jadi naik keledai. Turun dari keledainya maksudnya. Dan sebagai Maria yang diberkati duduk di sana. Dia melihat kededaunan pohon kurma. Dan melihatnya penuh dengan buah dan berkata kepada Yusuf lagi, saya berharap bisa mendapatkan sebagian dari buah kurma ini. Dan Yusuf berkata kepadanya, aku heran, bagaimana kamu mengatakan ini? Ketika kamu melihat seberapa tinggi pohon kurma ini, pohonnya itu tinggi mungkin ya. Dan yang paling kamu pikirkan memakan buahnya. Gimana pohon tinggi gitu saya bisa mengambilnya? Gitu loh maksudnya. Saya lebih memikirkan kekurangan air karena persediaan kosong. Dan kita tidak punya apa-apa untuk menyegarkan diri dan ternak kita. Jadi persediaan mereka itu kosong. Airnya habis, tinggal sedikit gitu loh. Dan juga mereka juga lelah dalam perjalanan.
Kemudian si bayi Yesus dengan gembira wajahnya beristirahat di pangkuan ibunya. Ya, mohon maaf, saya kalau baca gini nih kadang tertawa ya, agak menahan tawa saya. Berkata kepada pohon kurma itu, wahai pohon, tekuk cabang-cabangmu. Disuruh apa? Disuruh, kan karena tinggi gini ya. Jadi pohonnya itu rantingnya disuruh menukik ke bawah gitu maksudnya. Dan segarkan ibuku. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong bayi Yesus. Mana bisa bayi bisa ngomong? Dan segarkan ibuku dengan buahmu. Dan segera maka pohon itu mendengar dan dahan pohon menekuk dari atas ke bawah ke kaki Maria yang terdekati itu. Dan mereka mengumpulkan darinya buah yang dengan mereka semua segar. Kemudian dan setelah mereka mengumpulkan semua buahnya, ia tetap membungkuk terus begitu, menunggu perintah untuk bangkit darinya. Menunggu perintah siapa? Menunggu perintah dari Yesus si bayi itu. Kemudian Yesus berkata kepadanya, bangunlah dirimu. Maksudnya sudah selesai. Ini saya, ibuku sama ayahku sudah mengambil persediaan. Ya. Bangunlah dirimu, hai pohon kurma. Dan jadilah kuat dan jadilah teman dengan pohon-pohon yang ada di surga, Bapakku. Dan bukalah dari akarmu urat air yang telah tersembunyi di bumi. Dan biarkan air mengalir jadi agar kami dipuaskan. Lalu ia segera bangkit pohon itu, rantingnya itu. Dan pada akarnya mulai ada keluar air. Jadi ambil buahnya, tadi menunggu ambil buahnya. Kemudian setelah naik, muncullah air dari akar bawah itu. Akarmu urat air yang telah tersembunyi di bumi. Dan biarkan air mengalir jadi agar kami dipuaskan. Oh, sudah ini. Mulai ada keluarlah mata air yang sangat jernih dan sejuk dan berkilau. Dan ketika mereka melihat mata air, mereka bersukacita dengan sukacita besar dan puas diri mereka sendiri dan semua ternak mereka dan binatang buas mereka. Oleh karena itu mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Ini isinya begini, saudara-saudara. Injil ini tulisannya Injil apokrif ini. Gnostik ini. Dari Injil palsu Matius. Mana ada bayi bisa ngomong? Masa Yesus sejak kecil bisa ngomong? Kan tidak. Sekalipun Yesus memang firman Allah yang telah menjadi manusia. Tetapi Yesus, Tuhan kita tidak melanggar norma-norma, tidak melanggar hukum ya, yang manusia adanya seperti kita kan ya, sekalipun Yesus itu memiliki dua kodrat ilahi dan manusiawi, tetapi tidak sebegitu ya. Manusia ya tetap dia dalam kodrat kemanusiaannya dia seperti kita, bayi manusia ya tetap membutuhkan berkembang ya. Masa bayi bisa ngomong kan tidak mungkin gitu loh. Nah, ini salah satunya isi dari Injil Matius. Kemudian, nah ini tadi Injil Matius ya. Kalau saudara yang ngerti ini kayak cerita gimana ya? Saya pernah dengar ya, mungkin begitu. Ini paralel ya. Saya tidak mengatakan isinya dari situ Pak, tidak. Saya tidak berhak untuk mengejudge ya, menghakimi, tidak. Tetapi saya paralel saja, kisahnya hampir mirip gitu. Nah, ini berasal yang saya kutip ini adalah surah Maryam 23, ayat yang ke-23 ya. Sampai dengan 25 ini. Coba isinya kan bisa kelihatan ini ya. Di sana tertulis fajahal mahhadu ila jis'in nakhlah. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar. Jadi Maria itu rasa sakit ingin melahirkan. Itu loh, bersandar pada pangkal pohon kurma itu. Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arah, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepada. Ya, kalau kisah ini
intinya apa ya? Paralel itu sama kisahnya itu di bawah pohon kurma gitu. Kalau tadi eh, kalau tadi kan mengenai ini lahirnya, ya betul, lahirnya Yesus di pohon kurma. Tetapi ini tidak di apa namanya, tidak dituliskan bagaimana lahirnya. Terus tapi tiba-tiba bayi Yesus berkata gitu loh, ya. Nah kalau di sini diberikan narasinya jelas, ada mau lahir kan rasa sakit gitu loh. Tetapi ini terjadi di bawah pohon kurma, ya. Paralel loh ya, mirip-mirip kisahnya ya. Ini saya hanya memberikan data saja.